Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, and sukses. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya Rito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Hari ini kita akan membahas sebuah tema mata pelajaran yang baru, yaitu komposisi fungsi dan inverse fungsi. Sebelum mempelajari komposisi fungsi dan inverse fungsi ini selanjutnya, kita akan saksikan yang mau lewat berikut ini. Ya, pandemi belum berakhir. Kita tetap jaga jarak, ingat pesan ibu, cuci tangan, jaga jarak, dan terus menjaga kesehatan kalian. Oke, kita lanjut pada selanjutnya, yaitu apa sih komposisi fungsi? Komposisi fungsi adalah suatu fungsi yang dikombinasi oleh beberapa fungsi yang lainnya. Atau seperti yang saya pernah contohkan, yaitu misal ada suatu produk melalui alat tertentu dihasilkan suatu barang dan diolah lagi menjadi barang yang lain, seperti itu adalah komposisi fungsi. Kalau inverse fungsi itu kebalikan. Jika ada produk A, maka kita cari tahu bahannya itu apa sih, seperti itu kalau inverse fungsi. Contoh komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses pembuatan roti. Proses pembuatan roti, misal awal dari pembuatan roti adalah sebuah terigu, kemudian melalui mixer diaduk, kemudian ditambah gula, telur dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah adonan kue. Setelah menjadi adonan ini, melalui alat pemanggang, akhirnya melalui oven didapatlah sebuah roti yang sering kita makan sehari-hari. Kemudian jika inverse-nya, maka kalau inverse fungsi itu apa, maka itu kebalikannya. Jika roti, maka bahan dasarnya itu apa sih, bahan utamanya dari pembuat roti ini, yaitu tepung. Kalau inverse fungsi ini adalah contoh inverse fungsi, yaitu proses sebelum jadi sebuah baju. Misal ini adalah sebuah baju, kemudian baju sebelumnya itu bahannya dari apa sih? Bahannya sebelum dijahit dia berupa sebuah bahan atau sebuah kain. Nah, sebelum menjadi kain dia sebelumnya apa sih? Melalui proses tertentu, melalui proses tenun, melalui proses mesin tenun ini, maka dia akan awalnya adalah sebuah ulat bulu atau ulat sutra, seperti itu. Jadi ini adalah proses kebalikan dari
si komposisi fungsi atau sering kita sebut dengan inverse fungsi. Bahasan yang akan kita pelajari yaitu menentukan komposisi fungsi dan inverse suatu fungsi, dan kompetensi dasarnya adalah menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi. Lanjut, komposisi fungsi contohnya adalah seperti ini. Jika ada himpunan A dengan sebut saja ini X, kemudian melalui fungsi tertentu dia akan menghasilkan sebuah fx. Melalui fungsi f dia akan menghasilkan fx, dan melalui fungsi g, melalui pengolahan g, dia akan mendapatkan hasil dari g fx. Seperti ini. Ini adalah contoh dari program fungsi. Ketika disebut komposisi fungsi, yaitu sering disebut dengan FOG atau GOF. Ketika di sini adalah G melalui proses fx dulu. Jadi fx dulu diproses baru G kemudian. Atau bentuknya seperti ini. Ketika langsung maka dia bentuknya adalah G komposisi F seperti itu, atau GOF. Atau ada beberapa buku yang bilang GOF, ada yang bilang G komposisi F, dan tergantung jenis bukunya apa. Bahkan sering ada yang mengkombinasikan lagi dengan H di sini, di sebelah sininya, seperti itu. Kalau ini dibaca komposisi G komposisi fx, atau dibaca dengan G fx, artinya adalah fx, fungsi fx masuk ke G. Begitupun sebaliknya, jika ada f komposisi G, jika ada f komposisi G elemen X, maka di sini adalah f Gx, artinya adalah G masuk ke F. Ingat, lihat yang di depannya, yang belakangnya, lihat ketika yang belakangnya F maka dia fx yang ada di dalam G nya, maka ketika ini G maka G yang ada di dalam fx, ya, seperti itu. Kita langsung saja kepada contoh soal. Jika contoh soal 1, jika fx atau fungsi x adalah 2x min 5 dan fungsi g nya adalah 3x plus 1, tentukan nilai A, FOG dari X, B, GOF dari X, C, FOG dari dimana 4 X ya diganti dengan 4, dan GOF dimana hasilnya adalah 16, dan tentukan nilai X ya berapa. Yang pertama, jika yang ditanya adalah FOG, ingat FOG berarti fungsi F belakangan, kemudian fungsi G dulu, seperti itu. Jadi jika ada FOG seperti ini, F dalam kurung GX sama dengan 2, lihat 2 di sini, ini 2x min 5, jadi X nya ini dimasukin dengan si G nya, seperti itu. Jadi 2 kali 3x ditambah 1 sama min 5 sama dengan 6x min 3, seperti itu. Oke, coba lihat di sini. Di sini lihat, jika ada, sebentar, jadi di sini
lihat fx-nya adalah awalnya adalah 2x min 5 dan x yang di sini dimasukin dengan fungsi g seperti itu. X nya berapa, jadi x nya ini dimasukin dengan fungsi g nya berapa, jadi 2 dikali g nya ini berapa gitu loh. G nya adalah 3 plus 1 min 5 sama dengan 6x, 2 dikali 1 sama dengan 2, jadi positif 2 diambil 5 sama dengan 6x min 3 seperti itu. Lalu bagaimana dengan g of f nya? G of fx maka dibalik aja langsung, jadi 3 nya dulu masukin baru fungsi x nya ini di sini, jadi 3 dikali f nya berapa, f nya adalah 2x min 5 plus 1 sama dengan 6x min 14. Paham ya ini dapat dari mana ya? Ini dapatnya dari 3, lihat di sini 3 dikali 2 sama dengan 6x diambil 3 dikali 5 sama dengan minus 15 ditambah 1 seperti itu. Jadi dapatlah yang ini seperti itu ya. Jadi masukin f di dalam gx. Ingat konsepnya adalah yang tadi, konsepnya adalah f jika ada g of f maka f masuk ke dalam fungsi g, jika ada f of g maka g nya yang masuk ke dalam fungsi fx seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga tidak ada ya, ini masih cukup mudah. Lalu bagaimana dengan f of g dari 4? Maka langsung aja masukin. Lihat, kita di sini udah punya f of g sama dengan 6x min 3, maka gantikan kata x nya ini menjadi angka 4 seperti itu. Jadi dapatlah 6 dikali 4 diambil 3, maka 6x ini didapat dari, ya, f of g nya adalah awalnya dari 6x min 3 dan x nya itu di sini didapat bahwa x sama dengan 4. Jika x nya 4 maka hasilnya adalah 21. Lalu bagaimana jika dengan g of f x sama dengan 16, maka hasil g of f nya adalah 16. Maka lihat dari sini kita udah dapat g of f, g masuk ke dalam fungsi f, maka f masuk ke dalam fungsi g, maka didapat 6x min 14 sama dengan 16 seperti itu. Jadi sama dengan, lihat, 16x min 4 kita udah dapat ini, g of f nya 16x min 14 sama dengan 16. Ingat persamaan linear, jika di kanan ditambah 14 maka di kiri juga ditambah 14 untuk menghilangkan ini menjadi 0. Jadi 6x sama dengan 16 plus 14, jadi 6x sama dengan 30, x sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5, jadi nilai x yang ada di sini adalah 5 seperti itu. Jadi ini nilainya adalah 5. Sampai di sini ada pertanyaan, jadi cukup mudah. Ini adalah pelajaran yang paling mudah untuk semester 1 ini. Lanjut. Lalu
bagaimana jika menentukan fx atau gx jika yang diketahui adalah komposisinya? Jika yang diketahui komposisinya, maka lihat contoh, misal gini, ada komposisi f og dari fungsi x dimana hasilnya adalah 6x min 5 dan kita hanya diketahuinya hanya fx nya aja sama dengan 2x plus 1, maka gx nya berapa sih? Caranya begini, jika ada pertanyaan seperti ini, maka kita misalkan ini gx nya kita misalkan bentuk yang lain atau fx nya kita misalkan bentuk yang lain. Di sini saya buat, karena fx nya bentuk persamaan linear, maka saya buat gx nya juga bentuk persamaan linear, jadi ax plus b saja, seperti itu, karena ini bentuknya persamaan linear. Maka di sini juga persamaan linear, maka saya buat bentuk seperti ini. Misal gx nya adalah ax plus b, maka fungsinya adalah f ogx sama dengan f g masuk ke dalam fungsi fx, gitu ya. Ingat ya, ketika f ogx adalah g masuk ke dalam fungsi fx sama dengan, lihat f nya adalah ini, g ini masuk ke dalam sini nih, masuk ke dalam x nya ini. Jadi kita ambil, lihat 6x min 5, lihat f og nya adalah 6x min 5, terus f masuk ke g masuk ke dalam fx, maka 2 dikali ax plus b plus 1, lihat ini plus 1, lihat, jadi ini yang ini masuk ke dalam ini x nya, menggantikan x nya, jadi didapat ini 2 dikali 2 dikali ax plus b plus 1 sama dengan 2ax ditambah ini kali ini sama dengan 2x, ini kali b sama dengan 2b, dan ini adalah tetap 1, seperti itu. Kemudian didapatlah x ya, lihat 2x plus 2b plus 1, terus kita dapat a nya berapa. A nya kita lihat di sini, pindahin ke kanan, ya di sini dilihat unsur variabel yang mengandung x hanya 6x. Di sini kan sama dengan, saya tulis ya, di sini yang mengandung unsur x sama dengan 6x min 5 sama dengan 2ax plus 2b plus 1. Di sini plus 1 ya. Di sini yang mengandung unsur x, variabel x hanya ini dan ini saja. Maka ini diambil adalah 6x sama dengan 2ax. Maka x nya hilang, ininya juga hilang, jadi 6 sama dengan 2a, maka a nya adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat nilai a adalah 3, seperti itu. Terus dapat nilai b nya, jika a nya adalah 3 maka b nya adalah 2b. Lihat di sini koefisiennya, yang unsur keduanya koefisiennya ini 2b plus 1 sama dengan 5, jadi 2b plus 1 sama dengan minus 5. Ini pindah ke kanan atau dikurang 1, maka di sini juga dikurang 1, dapatlah 6.
6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Jadi didapat B-nya adalah minus 3. Atau ini kita udah dapat A-nya 3, B-nya adalah minus 3, maka bentuk persamaannya adalah dibalikin lagi nih ke GX ya. Jadi ingat, GX adalah AX plus B. Jika A-nya adalah 3, B-nya adalah minus 3. Jadi didapat persamaan GX-nya adalah 3X min 3B. Min 3. Seperti itu, bukan 3B ya. Min 3. Karena B-nya adalah min 3. Sampai di sini ada pertanyaan. Cukup mudah bukan? Bagaimana cara untuk menentukan sebuah fungsi tertentu jika komposisinya sudah diketahui. Atau dengan cara yang lain, langsung aja silahkan cek lagi, jika benar maka tinggal dimasukkan. Atau kita pakai cara kedua, yaitu kan ini udah diketahui nih FOGX ya sama dengan dan fx nya, maka caranya adalah dengan cara langsung aja, misalkan kita contoh, misalkan G langsung dimasukin, X nya diganti dengan G, seperti itu. Jadi didapat 6X min 5 sama dengan 2 dimasukin G, 2G plus 1. Jadi ini pindah ke kanan sama dengan 2G sama dengan 6X min, ketemu min, positif menghilangkan ininya, jadi diambil 1, maka di sini juga diambil 1, jadi minus 6. Jadi 2G sama dengan 6X min 6 sama dengan, nah G nya sama dengan, lihat ini posisinya 2G, maka ini dibagi 2, di sininya dibagi 2, maka 6 bagi 2 sama dengan 3, minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Seperti itu. Jadi dapatlah bahwa GX sama dengan 3X. Lihat, sama 3X minus 3. Seperti itu. Mudah bukan cara menjawabnya? Lalu bagaimana jika GOF? Ini juga pertanyaan yang cukup seru. Bagaimana jika dibalik? Adalah contoh keduanya, jika FOG sama dengan 6X min 5 dan GX nya adalah 2X plus 1, maka yang ditanya adalah jika yang diketahui belakangnya, depannya maaf, G masuk ke Fx, maka lihat caranya hampir sama. Ini kita ubah jadi AX plus B karena ini persamaan linear, ininya adalah persamaan linear, ini juga persamaan linear, ini dibuat AX plus B. Terus fungsinya lihat FOG, maka fungsi G masuk ke dalam fungsi F, berarti G nya ini masuk ke dalam fungsi F, jadi A X nya ini masukin angka G nya, jadi di sini disubstitusiin angka G nya nih. Yang ini ganti yang dengan G, seperti itu, sama dengan 6X min 5 dimana sama dengan A kali 2 plus 1 plus B, jadi 2X plus A plus B. Jadi ini kita dapat, ini sudah kita dapat, lihat variabelnya ini sama, ada 2AX, koefisiennya yang mengandung X adalah 2X, ini ada 6, jadi X nya coret, jadi dapat X nya sama dengan A nya sama dengan 3. Kita dapat A nya sama dengan 3, maka berapa nilai B nya? B nya adalah, lihat di sini ada A, di sini ada B. Jika A nya adalah 3, maka berapa nilai B nya? Jika A nya adalah 3, di sini adalah A3, B nya 5, minus 5, A nya di sini adalah 3 tambah B sama dengan minus 5.
Jadi ini posisinya 3 diambil 3, maka di sini min 5 juga diambil 3 sama dengan minus 8. Jadi didapat bahwa A sama dengan 3, B sama dengan minus 8. Jadi jika A nya 3, jadi 3x, ini B nya minus 8, maka minus 8. Jadi fx sama dengan 3x minus 8. Atau cara yang kedua boleh, silahkan kalian cek lagi. Atau cara yang kedua sama seperti yang tadi, kita misalkan ininya gx nya kita buat permisalan. Jika gx nya adalah ini 2x plus 1, lihat ini diganti dengan g, konsepnya sama, kita masukin aja langsung. Ingat ketika ini, maka yang kita perlu cari adalah nilai x nya. X sama dengan g, ini bukan benda los ya, persamaan linear, maka ini diambil 1, di sini juga g nya diambil 1. X nya untuk menentukan nilai x, maka di sini dapat x sama dengan dibagi 2. Jadi gini, jika ada 2x plus 1 sama dengan g, maka ini yang ini untuk menghilangkan ini, maka dia diambil 1, ini juga diambil 1. Jadi 2x sama dengan g min 1. Nah, x sama dengan g min 1 per 2. Lihat di sini. Sama dengan fg nya sama dengan 6. Lihat di sini kita ada angka 6. FOG nya, lihat FOG nya adalah 6, x min 5. Jadi 6, x nya ini diganti dengan ini nih, gx yang kita milikin gitu, diganti dengan gx yang kita milikin. Nilai x nya adalah g min 1 per 2. Jadi 6g, langsung aja supaya gampang, nggak perlu dikali atas, kali ini ada pecahannya atau dibagi dengan 2, langsung aja 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi didapatlah 3g diambil 1, diambil 3, diambil 5 sama dengan minus 8. Langsung aja ini diganti x dan ini juga diganti x. Jadi fx sama dengan 3x min 8. Jadi seperti itu. Mudah kan? Oke, itu saja dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di invest fungsi. Terima kasih.